melembutkan hati kita, marilah kita sama-sama membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para netizen yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, kami dari tim Tarekat Jalanan sedikit akan berbagi tentang alasan kenapa kami di Tarekat Jalanan mengamalkan sholawat ashghil dan sholawat ala nurul mubin. Apa sih sebenarnya kelebihan dari kedua sholawat ini? Sehingga kami dari tim Tarekat Jalanan tertarik untuk membaca sholawat ini di setiap kami ziarah makam. Alasan kami di tim Tarekat Jalanan untuk membaca sholawat ashghil pada setiap kami ziarah makam, dan sholawat ashghil ini menjadi ciri khas di tim Tarekat Jalanan. Yang melatar belakangi kami untuk membaca sholawat ashghil pada setiap ziarah makam, yaitu di mana kondisi umat Islam saat ini terutama di Palestina itu dijajah, diperangi, dibantai oleh Israel. Sehingga harapan kami ketika kami membaca sholawat ashghil ini, maka umat Islam di seluruh dunia mendapat rahmat dan kekuatan, kesabaran dan karunia yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana terjemahan dari sholawat ashghil ini sangat menarik sekali, yaitu ya Allah, berikanlah sholawat kepada pimpinan kami Nabi Muhammad SAW wa asghiliz zalimin bizzalimin,
dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya. Wa akhrijna min bainihim salimin. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan limpahkanlah sholawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat. Nah, ini terjemahan atau arti dari sholawat Ashgil. Kemudian, apakah sebenarnya fadilah sholawat Ashgil ini? Berikut akan kami jelaskan, yaitu ada banyak sholawat dengan bermacam-macam redaksi atau lafaz sholawat. Jumlahnya bahkan bisa mencapai ribuan macam lafaz sholawat, baik yang berasal dari Nabi sendiri maupun dari para sahabat dan dari wali-wali Allah dan orang-orang soleh yang pilihan. Pembacaan pertama kali sholawat Ashgil ini dibaca oleh Imam Ja'far As-Shadiq, wafat sekitar 138 Hijriah. Konon, beliau terbiasa membaca sholawat ini saat melakukan doa kunut sholat subuh. Kemudian, sholawat ini masyhur dengan sebutan sholawat Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan Ba'alawi, wafat 1122 Hijriah. Hal ini karena sholawat ini termasuk bacaan sholawat yang dihimpun dalam kitab Al-Kawakif Al-Mudi'ah fi zikri sholah ala khairil bariyah. Kemudian fadilah salawat Ashgil ini selain untuk memohon salawat dan salam atas Nabi, keluarga dan sahabatnya, juga bertujuan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari kejahatan orang-orang yang zalim. Bagi umat Islam, bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW memiliki keutamaan yang besar dan banyak sekali, dan menghasilkan manfaat yang banyak di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah penghormatan kepadanya. Jadi, ayat ini menjelaskan tentang penghormatan dan pengagungan bagi Nabi Muhammad SAW serta dorongan bagi kita semua hambanya yang mukmin untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setiap muslim harus berlomba-lomba memberikan sholawat yang terbaik dan memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayangnya, ada saja kelompok kecil umat Islam di zaman ini yang sangat sedikit jumlahnya terkesan menghalangi dan tidak menyukai majelis-majelis sholawatan yang sudah mengakar di masyarakat Nusantara, khususnya yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lebih ekstrimnya lagi, bahkan tidak jarang dikatakan orang yang membaca sholawatan dianggap bid'ah, sesat, syirik, dan sebagainya. Dan pelakunya diponis masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dengan memperbanyak bersolawat, yang apalagi dilaksanakan secara berjamaah, itu bisa banyak itu bisa mendatangkan banyak fadilahnya membaca sholawat yang didapat. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di antara banyaknya lafaz zikir, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, menjadi salah satu yang paling banyak diamalkan oleh umat Islam. Zikir ini memiliki arti cukuplah Allah sebagai penolong
dan dia adalah sebaik-baiknya tempat bersandar. Kalimat tersebut menyiratkan makna bahwa hendaknya seorang hamba menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Sebab Allah adalah satu-satunya penolong yang bisa dijadikan tempat bersandar. Zikir dalam ajaran Islam terdiri dari berbagai macam jenis zikir. Inti zikir adalah memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang dikenal yaitu zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat tersebut menyiratkan makna bahwa hendaknya seorang hamba menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah satu-satunya penolong yang bisa dijadikan tempat bersandar, karena Dia Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Sikap ini dalam Islam disebut dengan istilah tawakal. Anjuran tawakal sendiri telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi, selain dapat mencukupkan keperluan seorang hamba yang mengamalkannya, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil juga menyimpan banyak keutamaan yang lain. Apa saja keutamaannya? Keutamaan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan zikir yang sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya ini terdapat banyak keutamaan besar bagi muslim yang mengamalkannya. Adapun keutamaan tersebut sebagai berikut. 1. Sebagai penolong seorang hamba. Mengutip dalam buku Misteri Zikir Hasbunallah wa Ni'mal Wakil yang dikarang oleh Muhammad Khatib. Zikir Hasbunallah wa Ni'mal Wakil telah diamalkan oleh para nabi dan rasul sejak dulu. Zikir ini kerap diamalkan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas ujian hidup yang sedang menimpa seorang hamba. Ibnu Abbas berkata bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah perkataan Nabi Ibrahim ketika beliau ingin dilempar dari api. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu karena tak mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka. Dan mereka menjawab, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian faedah yang kedua, yaitu menenteramkan hati. Jadi zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil
ni'mal maula wa ni'man nasir, salah satu lafaz zikir yang dapat menenteramkan hati seorang muslim adalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Sebab ketika mengingat Allah, seseorang akan menjadi hamba yang tawakal. Dengan tawakal, menggantungkan segala urusan kepada Allah, hati menjadi tentram dan tidak ada keraguan apapun di dalam hatinya. Sebab ia sangat yakin bahwa Allah akan senantiasa berada di sampingnya dan menolongnya. Kemudian yang terakhir, fadilah membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu untuk menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil dapat menambah keinginan, dapat menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca zikir ini saat dalam peperangan. Meski jumlah tentara sedikit, tapi persenjataan terbatas. Zikir ini menambah keimanan kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan mereka kemenangan dan pertolongan. Alhamdulillah. Jadi, kepasrahan kita dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala membuat jiwa kita akan lebih sabar dan tentram dalam menghadapi segala cobaan dan kerasnya kehidupan ini. Dengan selalu membacanya, maka hati akan senantiasa dekat, sedekat mungkin dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Memiliki perasaan yang sangat peka terhadap keadaan sekitar, sehingga terhindar dari berbagai kemungkinan buruk dan kejahatan yang akan dilakukan orang lain terhadap kita. Kekuatan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ini melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ini merupakan untaian ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah agung di dalamnya. Dengan mempelajarinya maka menjadi tahu arti, makna, hikmah, keutamaan dan kelebihannya sebagai sarana untuk meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bacaan shalawat azkir dan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil tetap konsisten, istiqomah kita amalkan dengan hajat, supaya mudah-mudahan hajat kita untuk ziarah ke makam Rasulullah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang lain diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.